Hal yang kedua, man kana yatlu wirdahu wa nafaha hal yabtulul wirdu kas-sholati amla. Barang siapa membaca wiridnya, ya, baca wirid lazimah atau wazifah, lalu dia niup tempatnya sambil wirid kok niup di itu, niup mungkin ada debuhnya, niup di depan. Apakah batal wiridnya seperti sholat ataupun tidak? Seperti orang sholat, ya, sholat kemudian niup situ, ya. Mungkin dalam mazhab Imam Malik mungkin niup dalam sholat itu batal, ya. Apakah sama seperti sholat? Ya? Jadi ketika wirid kok sambil niup di tempat wiridnya itu, apakah batal? Wa man yatlu wa atisha wa hamidallah. Wa wajada mahu man yaqulu lahu yarhamukallah. Fahal alaihi ayyarudda ala tashmid amla. Barang siapa membaca wirid lagi zikir lalu dia bersin. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu ada orang di sampingnya membaca yarhamukallah. Ketika orang membaca yarhamukallah, maka yang lagi zikir apakah dia harus menjawab? Kan itu namanya tasmid. Kalau kan sunnah menjawab lagi itu. Menjawab tasmid orang yang tadi menjawab apa di sampingnya itu ataupun tidak boleh. Ketika lagi berzikir ini, ketika orang mengucapkan yarhamukallah, apakah boleh lagi ya hadikumullah dia menjawab ataupun tidak? Wa man yatlu wa yaduruhu badanuhu wa ya in qalilan aw katsiran sahwan aw amdan. Kemudian barang siapa sedang baca wirid lalu dia kok badannya terasa nyeri, sakit atau apa? Apakah dia boleh merintih sedikit atau banyak? Aduh, umpamanya lagi lagi pegel atau apa kok mungkin kambuh lagi ya, asam uratnya atau apa kambuh ataupun asam lambungnya lagi kok kambuh atau kayak nyeri langsung dia merintih umpamanya. Apakah boleh merintih sakit ketika lagi zikir itu? Ya. Baik dia sengaja ataupun lupa, sedikit ataupun banyak. Wa in kanatil jamaah fil wazifah hal yajuzu lahumul badal fi makanin ghairi wasi'in in tadhakkaru annal buqata ghairu tahirin. Pertanyaan selanjutnya, ini dalam ini ada berapa pertanyaan ini? Berarti ada sudah 3, 4 pertanyaan keempat. Jika ada sekelompok jamaah wazifah berzikir, apakah mereka boleh membaca badal ganti dari Jawharatul Kamal di tempat yang tidak luas? Ada jamaah tempatnya sempit, jamaah. Kemudian ketika lagi berzikir sampai pada Johara kok teringat bahwasanya tempat itu tidak suci. Tempatnya tidak suci, tempatnya sempit dan ada najis, ada tidak suci. Maka apakah boleh dia mengganti badal ataupun tetap baca Johar? Jawaban dari 4 pertanyaan tadi, Pertama, man nafaha fil wirid fa wiriduhu shahih. Barang siapa yang meniup ketika wirid, lagi wirid, maka wiridnya sah, tidak batal. Lagi wirid kok ada debu, tiup gitu ataupun ada debu di bajunya ditiup, itu tidak batal wiridnya, ya. Tidak batal, sah wiridnya. Wa kadzalika man qala liman syammatahu yaghfirullahu lana wa lakum. Begitu juga orang yang menjawab bersin tadi. Dia umpamanya ada orang alhamdulillah yarhamukallah, dia jawab lagi yaghfirullahu lana wa lakum ataupun yahdikumullah, yahdillahu lana wa lakum. Jadi tidak apa-apa, boleh dia untuk menjawab orang yang menjawab bersin tadi. Wa kadza man ya'in li dararin fa innal anin lil marid min asma'illahi ta'ala. Pertanyaan ketiga, begitu juga orang yang merintih ketika lagi sakit. Ketika wirid kok merintih karena menahan rasa sakit, itu tidak apa-apa, ya. Karena rasa sakit tidak apa-apa, boleh. Karena rintihan itu termasuk asma Allah. Jadi ada asma Allah, merintih itu tidak masalah karena itu termasuk asma Allah di situ. Jadi kalau lagi wirid kok sampai merasa sakit lalu merintih, itu tidak batal wiridnya. Tidak apa-apa, boleh merintih ketika wirid. Wa amma idza daqatil buq'ah 'alal jamaah wa hiya tahiratun kulluha falyaqra'u Jawharatul Kamal. Adapun apabila tempat itu suci, orang membaca wazifah di tempat yang sempit, tetapi suci, maka boleh baca Jawharatul Kamal. Ini boleh, walaupun tempatnya kecil ya, sempit, tetapi suci, boleh.
baca Jawharatul Kamal. Ini kata Syekh Muhammad An-Nazifi. Nah, karena darurat tadi, tapi tetap boleh, yang penting suci tempatnya. Walau kanat dayiqah wal badal idza kana al mahal qariban din najasa aw mutanajjisah. Dan seandainya tempatnya sempit, maka dia harus baca badal apabila tempatnya itu dekat dengan najis, mendekati najis, ataupun tempat sempit itu mutanajis, terkena najis tempatnya itu, maka harus ganti badal. Salat Fatih 20 kali, ataupun ada najis yang dekat jarak dengan najis sudah dekat situ, maka dia harus baca badal dia. Tetapi kalau tempatnya sempit dan suci, tidak ada najis juga tidak mutanajis, maka boleh untuk baca sholawat Jawharatul Kamal. Jadi walaupun tempatnya sempit, boleh untuk berjamaah. Untuk baca Jawharatul Kamal. Pertanyaan nomor 3, wallahu a'lam bishawab.